Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Prudent Barbershop, guys. Kali ini saya akan memberi tip atau berbagi pengalaman, guys, ya, tentang barbershop atau cara merintis usaha bisnis kecil-kecilan barbershop pangkas rambut, guys, ya. Oke, guys. Jangan lupa di komen, di subscribe, di like, di share, guys, ya, dan diaktifkan tombol loncengnya, guys, biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Subscribe gratis, guys, ingat ya, gak dipungut biaya. Oke, langsung saja, guys, ya. Cara mempersiapkan diri dalam berbisnis usaha barbershop, guys, ya, cukur rambut. Gimana caranya mempersiapkan diri? Nah, gini, guys, terutama kita sudah mempunyai tempat, oke, ya, udah persiapkan tempat dan udah semua, pokoknya sudah siap lah. Itu yang kita bahas kali ini, gimana cara kita merintis dan mempersiapkan mental kita. Nah, gimana ya, kita pokoknya kalau kita sudah siap buka, siap usaha, ya, siap berbisnis, itu mental kita ya harus disiapkan, itu loh, guys. Di pada saat kita berhadapan dengan orang itu tidak canggung dan berhadapan dengan customer kita itu tidak bingung, itu, guys. Kadang kita juga kalau kita belum pernah mempunyai satu usaha, kadang-kadang kita itu mengawali ya bingung, guys, ya, gimana ya caranya, gimana ya gitu. Makanya kita itu harus tetap bertanya-tanya sama teman yang sudah mumpuni atau yang sudah mempunyai suatu usaha yang sudah punya cabang, gitu, guys. Walaupun nggak punya cabang, tapi kalau temannya sudah berpengalaman tentang usaha bisnis barbershop, ya kita itu harus belajar di situ, guys. Intinya gimana ya, kita ikut dulu kerja di situ biar kita tahu konsepnya gimana, terus biar kita tahu sistemnya gimana, itu, guys. Tapi kalau kita nggak belajar dulu, percuma, gitu loh, guys. Nah, percumanya ya kita sudah buang modal, gitu, guys, sia-sia, gitu loh, guys, ya. Makanya sebelum kita berbisnis kecil-kecilan apapun bisnisnya, ya, kita itu harus belajar dulu dan kita itu harus bertanya-tanya dulu dengan orang yang sudah berpengalaman, guys, ya. Tapi ingat, bertanya dengan teman yang kita percaya, gitu loh, guys. Banyak sekarang temannya ya kita ajak ngobrol, ini ujungnya ya seperti itulah, aku yang nggak nih, guys, ya. Mohon maaf ini ya. Dan oke, kita langsung saja, guys, ya, langsung kita ngobrol atau saya bicara soal pertama kita menghadapi customer, guys, ya. Kita menghadapi customer itu harus jangan grogi, gitu, guys, gitu loh. Kadang-kadang kita ya pernah, ini pengalaman saya dulu, guys, dulu pernah seperti itu saya, guys, grogi, kadang takut, itu ada demam panggung. Wajar lah, itu namanya ya, kita itu bekerja di tempat yang biasa, akhirnya kita bekerja di tempat yang premium. Makanya customernya pun beda-beda itu. Makanya ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas, itu loh. Kalau di premium rata-rata itu menengah ke atas, guys. Nah, soalnya kan kita lihat harga, gitu, guys. Dan gini, guys, supaya teman-teman nggak bingung dan tidak bingung soal usaha seperti ini, usaha barbershop,
ini langsung aku langsung saya ngomong aja guys ya. Ini guys, saya dulu tuh awal pertama ya ngepres guys. Awal pertama saya usaha itu bener-bener dengan modal ngepres, modal nekat tapi ngepres banget modalnya. Sampai saya tuh berpikir, mungkinkah bisakah ini berkembang, bisakah ini berjalan? Tapi saya yakin pasti berjalan. Yang penting keyakinan, berjuang, berdoa, itu berusaha, itu kuncinya itu guys. Kalau tanpa kita berdoa dan tanpa kita berusaha, tanpa kita berdoa, aduh, percuma guys. Apapun yang kita lakukan, apapun yang saya lakukan, tetap aku berjuang, berusaha, berdoa, minta petunjuk gitu loh guys. Gimana supaya dengan modal yang pres-presan, dengan modal yang seadanya jalan. Nah itu guys, tapi tetap ini mikir terus guys, otak ini berpikir terus, mau nggak mau ya tetap kita promo, mempersiapkan diri saya, mental itu ya. Pernah guys aku dulu di sama teman lah, ada yang teman bilang, usaha kamu kayak ini, kamu apa ya mau masuk ke tempatmu ya. Namanya usaha bro, namanya usaha itu ya namanya saya mencari rezeki, itu pasti dikasih bro. Walaupun 1-2 itu saya bersyukur, yang penting saya tetap berusaha. Tapi setelah itu guys ya, setelah itu saya saya punya satu teman gitu, dia waktu itu ngobrol dengan saya, ketemu saya, main ke tempatku. Udah bro, kamu itu jangan takut, kamu itu jangan grogi, jangan kadang kan waduh tempatku seperti ini, jangan seperti itu bro. Yang penting kamu yakin, tetap berdoa, berusaha, jalan itu pasti ada. Caranya gimana? Ya itulah guys, kita itu pada saat itu ada seorang tamu atau satu tamu masuk, waduh alhamdulillah guys, bersyukur saya. Akhirnya guys, orang itu cocok, saya layani cocok, terus saya saya ajak ngobrol enak. Ternyata dari mulut ke mulut guys, akhirnya dia minta, mas ada brosur? Oh ada pak, ini brosurnya. Terus ada nomor teleponnya. Tapi kalau hari ini kan gampang guys, kalau saat ini gampang banget, kita melalui Facebook, melalui media sosial itu gampang banget, terutama di Instagram atau apa, itu kan bisa kita promo di situ. Ya mungkin orang jauh, orang nggak mungkin datang, tapi kan orang-orang sekitar di situ kan pasti punya HP guys, pasti punya aplikasi IG itu, Instagram, nggak mungkin gitu loh, pasti ada, pasti mencoba. Kalau satu mencoba ya saya ngajak anak, ngajak saudara, ngajak teman itu, terus tetangga nyoba, oh kok cocok ya itu ya. Nggak semua itu orang tuh cocok guys, tapi kita jangan berkecil hati, tetap kita berusaha semaksimal mungkin gitu guys ya. Karena kita itu menghadapi orang yang kita pegang itu kepala, rambut itu loh guys ya. Kita harus permisi, terus mau dicukur model gimana pak, mau dirapiin, ada pilihan gambarnya pak, situ pak ada modelnya, mohon dipilih. Itu kan kita menawarkan guys. Oh mas, kalau rambut saya dicukur apa cocoknya ya, kita harus ngasih tahu. Oh gini pak, cocoknya seperti ini pak ya, dirapiin dulu, nanti kalau kurang gimana pak? Ini pak, ini sudah belum? Oh udah mas, udah cukup seperti ini. Oh ya udah, berarti orang itu nanti kalau ke situ lagi kita harus hafal gitu guys. Oh dicukur seperti itu mas, misalnya gitu. Kembali lagi, tapi kita tetap ada bonus-bonus lainnya guys. Kita pijat, kita kasih Indiana head, ya itulah, pijat punggung, kepala, itu pasti orang itu pasti merasakan guys. Pasti kalau sudah merasakan kenyamanan,
orang itu pasti balik malah ngajak teman itu loh guys. Itu pengalaman saya ini guys ya. Nah, kenapa kalau kita mempersiapkan diri dalam hal bisnis kecil apapun ya, itu harus persiapkan mental. Itu loh, mental, terutama itu mental guys. Kita punya modal tapi kita nggak, mentalnya kita menghadapi orang nggak bisa, ya percuma gitu guys. Nah, dibalik apa itu ya, sama juga kita punya mental, punya skill tapi kita nggak punya modal, ya percuma gitu loh. Ya sama-sama kita pelajari gitu loh guys. Ya mental, ya modal, kita itu gimana caranya gitu loh guys. Ya awalnya kita harus belajar di tempat lain dulu gitu loh, di tempat lain, di tempat potong mana, kita harus belajar dari situ gitu loh guys. Dan jangan sekarang apalagi pesaing itu sekarang banyak guys, itu loh guys. Sekarang udah baru bisa aja punya modal buka sendiri gitu guys. Nah, tapi kita ya jangan bingung, jangan susah seperti itu. Yang namanya kita berusaha pasti tetap ada jalan keluarnya, ada rezeki guys. Doa, berusaha, meminta itu pasti dikasih, diberi semua itu pasti ada rezekinya guys. Itulah. Oke guys ya, mental ya, dalam satu merintis usaha itu utamakan dulu mentalnya. Kadang kalau kita ngedon, pikiran kita menurun, ngedon langsung ya, kadang-kadang males guys. Ada kata-kata, ada orang lain, ada orang ngomong, wah kamu lusa kayak gitu, wah apa ada yang masuk orang apa. Jangan seperti itu guys. Orang itu sekarang ya oke lah, kita nilai tempat, fasilitas tempat itu gimana, itu kadang seperti itu, ada juga enggak guys. Dan juga yang penting tempat kita itu bersih, nyaman, ya kan. Pelayanan kan, pelayanan itu utama, kuncinya itu pelayanan guys. Kalau kita pelayanan sopan, kalau kita apa itu mengerjakan dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, dengan ketulusan gitu loh guys, orang itu pasti suka. Kadang kita itu ya megang orang, dipotong gimana Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya dipotong gimana, permisi Pak ya, kita ngomong gitu. Kadang orang itu ada ya loh, yang kayak ada yang sok, ada yang orang itu kayaknya itu banyak. Yang kita hadapi itu enggak orang satu guys, bermacam-macam sikap yang kita hadapi. Sikap kita gimana kalau menghadapi orang seperti itu ya, kita ada pasor, kita ya tetap di bawahnya. Karena apa? Tamu adalah raja gitu. Ya gimana? Yang kita pegang juga mahkota gitu loh guys. Salah sedikit saja, waduh, salah sedikit saja fatal itu loh guys. Ya itu fatalnya apa? Wah, gitu, akhirnya ngomong ke orang lain gini. Nah itu makanya walaupun apa itu masalah sedikit pun harus kita pelajari dan harus kita resapi lagi gimana ya. Tapi konsep pun harus kita persiapkan guys ya. Tempatnya gimana, orang itu biar nyaman. Kalau kita ada rezeki banyak, kalau kita siap semua ya kasih AC biar terasa dingin. Kalau emang belum ada untuk membuat apa itu beli AC ya kita pakai kipas saja, ordoran itulah guys. Jadi ya enggak apa itu enggak terlalu panas tuh, tanpa kita kasih kaca langsung los itu, bukan ordoran itu. Nah, kalau kita sudah apa itu sudah mempersiapkan diri untuk berbisnis guys ya, langkah berikutnya itu harus kita apa itu perkembangan dunia barber model itu harus kita pelajari terus. Caranya gimana? Kita pelajari. Sekarang kan banyak sekali di apa itu di media sosial itu banyak itu loh, kita pelajari yang tren-tren baru itu apa, itu kayak model-model tren Korea, tren moha, tren hakor, dan tren apa itu kayak pompadour, nah seperti itu, undercut. Nah kalau cowok potong cowok kan cuma modelnya gitu aja guys ya, kayak apa itu kayak ya ada yang minta segi, ada yang minta undercut, pompadour, ada yang minta gradasi, model sekarang kan gitu. Bahasanya masing-masing, di tempat lainnya bahasanya masing-masing modelnya itu guys.
sebutannya mas, sebetulnya sama itu loh guys. Nah kalau di daerah Bali sini rata-rata ya gradasi gitu loh guys ya. Nah yang mudah-mudahan berbagi pengalaman saya ini bermanfaat guys ya. Ada kurang lebihnya ya mohon maaf guys ya, di komen aja, bisa tanya-tanya ya guys ya. Jangan lupa ya guys di share, di like, di subscribe tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, celing ya, biar tidak ketinggalan video berikutnya guys ya. Video saya ini masih banyak lagi yang akan saya bahas guys ya. Ini masih dasar-dasarnya aja, suatu saat pasti yang lebih detail. Nah, oke guys ya, mudah-mudahan bermanfaat tutorial saya atau tips saya ini guys ya. Ini berbagi pengalaman saya guys ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Barangkali ada teman yang minat lah guys ya, mudah-mudahan ya. Jangan lupa ditonton sampai habis loh guys ya videonya, biar tidak gagal paham gitu loh guys ya. Oke guys ya, saya cukup sampai di sini dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.